Halo Sobat UT Jambi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denosi Utami SE, yang hari ini kita kembali berbincang-bincang nih di acara podcastnya You Talk Jambi, mengedukasi, menginspirasi. Siang hari ini saya udah kedatangan salah satu pengurus Pokjar lagi. Kalau kemarin kita udah punya dari kota, kemudian Tanjung Jabung Barat, ada dari Tanjung Jabung Timur, kemudian ada dari Sarawangun. Sekarang kita ke daerah yang arah baratnya nih. Kita punya pengurus Pokjar dari daerah Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dengan Bapak Upomo Budiarso, SPD MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Deno. Oke, terima kasih sebelumnya Pak udah mau hadir di You Talk Jambi. Nah, sebelum saya ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin boleh nih Sobat UT Jambi di rumah pengen kenal siapa nih Pak Upomo nih, belum mungkin ada beberapa yang belum familiar. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UT Jambi, perkenalkan nama saya Upomo Budiarso, SPD MKOM. Saya alumni dari Universitas Terbuka pada program studi Pendidikan Kimia S1 tahun 1996. S2-nya boleh? S2-nya saya di UPI YPTK Padang, mengambil Magister Komputer dalam bidang Sistem Informasi. Oke, nah itu tadi perkenalan singkat dari Pak Upomo. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak ini sekarang sebagai pengurus Pokjar mana? Dan dari kapan nih Bapak menggeluti dunia perpokjaran? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan bercerita bahwa saya sebelumnya adalah merupakan tutor UT sejak adanya program Diploma 2 PGSD sejak dari tahun 1994 sampai saya tahun 2016. Pada tahun 2017 kebetulan saya menggantikan ketua Pokjar yang lama, yaitu Bapak Ilyas, di mana beliau sudah purna bakti. Pada saat itu memang saya tidak menyangka akan menjadi pengurus Pokjar, tapi alhamdulillah berkat bimbingan beliau, kemudian juga pengalaman kami sebagai tutor, alhamdulillah bisa menggantikan tongkat estafet dari pengurus Pokjar yang lama. Adapun jumlah mahasiswa sekarang di pengurus Pokjar dari sejak saya kelola sampai sekarang alhamdulillah makin berkembang. Baik itu dari pendidikan dasar maupun dari non pendidikan dasar, yang jumlahnya sekarang sekitar 430. Di mana dari sebanyak itu saya mengelola untuk wilayah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, yang memang kami trik strategi di dalam mengembangkan UT. Ini saya tidak begitu muluk-muluk, yaitu cukup dengan melayani mahasiswa dan mereka lah yang memberikan informasi ke teman-teman, saudara, bahkan ada yang sampai di kabupaten tetangga di Damasraya, ada juga yang sampai ke Kabupaten Pranap di wilayah Riau. Karena di sana juga mereka dengan kondisi yang sangat terpencil, ya alhamdulillah dengan berkat sosialisasi dari saudaranya, akhirnya mereka bergabung dan bisa berkuliah di Universitas Terbuka. Oh, berarti ini Bapak ceritanya meneruskan tongkat estafet dari pengurus Pokjar sebelumnya ya Pak ya? Iya. Nah, yang Deno tahu Rimbo Bujang ini merupakan salah satu kecamatan dengan boleh dibilang kemajuannya pesat ya Pak? Betul. Karena kebetulan saya baru pulang kemarin tugas dari Rimbo. Alhamdulillah. Dan diajak melihat, biasanya kan hanya lewat depan, tapi ini diajak keliling sama Pak Pomo, dan bener Rimbo Bujang itu luas dengan tingkat kesadaran pendidikannya lumayan tinggi ya Pak ya di sana ya. Alhamdulillah, karena memang persentase dari pendidikan dari latar belakang dari penduduk Rimbo Bujang ini adalah merupakan transmigrasi. Kalau dihitung dari jumlah penduduk itu 80% dari 3 kecamatan berasal dari Jawa. Nah itulah yang membuat tingkat kesadaran masyarakat
di sana, terutama orang tua, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada anak-anak mereka itu sangat tinggi. Jadi memang kesadarannya sendiri yang membuat orang langsung, oh ini nih pendidikan itu penting gitu ya Pak. Dan Betul. terutama karena jarak, jadi memang orang di sana itu mencari universitas terbuka sebagai salah satu tujuan agar mereka pendidikan tingginya tetap bisa terlaksana ya Pak. Nah sekarang udah ada berapa mahasiswa yang di luar alumni ya? Ini kan dari tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu, Bapak megangnya dari tahun Saya berapa? mengelola dari tahun 2017. Kemarin 2017. berdasarkan catatan yang diberikan oleh tim IT melalui Bu Aan, mahasiswa yang saya kelola itu yang sudah dan sedang dalam baik itu yang aktif maupun non aktif karena faktor ada yang cuti, ada yang apa itu sekitar 430. Itu memang secara bukan hanya berada di wilayah Kecamatan Rimbu Bujang, tapi mereka itu ada yang berada di Kabupaten Bungo, termasuk di Kota Tebo. Jadi kami sebagai pengurus Pokja Rimbu Bujang ini tidak hanya membantu saudara-saudara mahasiswa hanya untuk wilayah Rimbu Bujang, tapi gitu. Sudah mencakup 2 kabupaten, Bungo dan Tebo. Oke, berarti lumayan banyak Pak ya yang aktif di sekarang ya, di 430 itu belum termasuk alumni yang sudah lulus ya Pak ya? Iya. Nah Sobat UT, saya mau gali lebih lanjut lagi apa trik dan tips dari Pak Upomo Budiarso dalam menggait mahasiswa dan bagaimana cara beliau mentreatment agar mahasiswanya tetap melanjutkan studi di universitas terbuka. Tapi kita saksikan iklan yang berikut ini terlebih dahulu. Kembali lagi bersama saya di sini. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya, kayaknya seru nih karena Kecamatan Rimbu Bujang ini tergolong, saya bilang tadi ya, tergolong baru dan luas. Saya mau tanya nih berikutnya Pak, apa sih Pak trik marketing yang dilakukan oleh Pokja Rimbu Bujang sehingga menarik minat mahasiswanya untuk bergabungnya ke Rimbo nih, karena di sana yang saya tahu ada Pokja Tebo dan ada Pokja Bungo ya. Nah, tapi sepertinya dari data yang memang kita lihat Rimbo Bujang cukup hype nih. Apakah memang karena tadi Bapak bilang salah satu faktornya adalah orang-orang sana yang memang melek pendidikan seperti itu. Apa tips dan trik marketingnya lagi? Saya memiliki prinsip ya dalam hidup saya bahwa saya mempunyai prinsip membahagiakan dan memuliakan orang lain. Nah, dalam hal ini saya kaitkan dengan tugas saya sebagai pengurus UT Pokja Rimbu Bujang. Ini saya mengutamakan pelayanan. Di mana dengan kita membahagiakan, memuliakan, artinya semua kebutuhan daripada mahasiswa, mulai dari informasi sampai kepada kemudahan di dalam mengakses informasi tentang UT itu alhamdulillah saya cepat tanggap. Dalam artian banyak mahasiswa pada jam-jam istirahat saya malam WA itu saya tidak pernah istilahnya lambat menjawab. Kadang-kadang kalau kita pikirkan memang ya suatu hal yang melelahkan. Sampai-sampai ada yang nelpon malam-malam, tapi itulah bagi saya itu adalah merupakan pelayanan, membahagiakan dan memuliakan orang lain. Nah, berdasarkan itu, karena saya memiliki prinsip apabila kita sudah membahagiakan dan memuliakan orang lain, insya Allah rezeki atau keajaiban itu akan muncul. Nah, berdasarkan itu ternyata itu terbukti. Di samping itu juga saya juga melakukan beberapa pendekatan ke beberapa kepala SMA, baik itu di Kabupaten Tebo maupun di Kabupaten Bungo, karena pada dasarnya mereka adalah teman-teman saya. Latar belakang saya ini dulu guru SMA, kemudian tahun 2004 saya bertugas sebagai kepala SMP, sehingga sekarang profesi saya adalah pengawas SMP di Kabupaten Tebo. Walaupun saya pengawas SMP, saya banyak
bertugas sebagai narasumber di sekolah-sekolah untuk membimbing guru dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi. Di antaranya yang sekarang ini adalah kurikulum Merdeka. Nah, dari sana saya banyak memberikan informasi sambil saya memberikan sebagai narasumber. Biasanya saya sempatkan promosi kepada keluarga, saudara yang di dalamnya situ ada guru, kepala sekolah. Alhamdulillah dengan saya titip informasi, bahkan juga kemudahan-kemudahan, itu secara tidak langsung berdampak. Banyaknya yang WA saya. Nah, itulah trik saya. Di samping ada satu yang selalu saya lakukan, yaitu promosi di radio yang ada di Rimbu Bujang. Nah, itulah alhamdulillah itu sangat pesat sekali dengan promosi yang saya adakan, karena radio itu bisa mencakup 2 kabupaten, bahkan sampai di wilayah perbatasan kabupaten tetangga. Nah, itulah yang saya lakukan. Ya, mohon dukungan dari pihak UT. Mudah-mudahan ke depannya jumlah daripada mahasiswa UT Pokja Rimbu Bujang bisa bertambah. Bahkan saya memiliki obsesi yang barangkali mungkin dianggap tidak masuk akal. Saya memiliki obsesi bahwa Rimbu Bujang, Bungo dan Tebo nanti menjadi salut. Walaupun itu mungkin jangkanya entah 3 tahun, 5 tahun yang akan datang. Saya yakin setuju Pak. Setuju. Bisa mencapai 1.000 mahasiswa. Wah, kalau itu saya yakin. Karena dari Bapak ngajak saya keliling kemarin, pas pulang, itu daerahnya luas Pak. Jadi memang saya rasa sih bakal bisa ya. Kalau untuk bisa salut, saya setuju sekali. Saya support. Mudah-mudahan bisa nanti buka salut. Cuman kelemahan yang belum kami miliki itu adalah dari segi sarpras ya. Terus terang saja kami belum memiliki, tapi saya punya obsesi sebagai bekal nanti saya setelah purna bakti. Saya punya angan-angan, obsesi ingin membangun ruko yang nantinya itulah sumbangsi saya nanti menjadi tempat salut yang barangkali nanti mungkin untuk kedepannya tentang sarprasnya mudah-mudahan ada semacam bantuan baik itu dari UT Pusat maupun dari UT Jambi untuk mewujudkan cita-cita saya pribadi untuk mendirikan salut di wilayah Bungo dan Tebo. Oke, setuju sekali Bapak. Terus satu pertanyaan lagi nih, ini kan impian ke depan ya Pak ya. Saya sih setuju sekali karena memang potensinya di sana masih sangat besar Pak. Dan memang sih ada beberapa di universitas lain saingan di sana, tapi saya rasa UT masih punya kans dan peluang yang cukup tinggi. Jadi inginnya ke depannya bisa lebih berkembang lagi dan bergabung jadi salut ya Pak. Luar biasa kalau bisa salut Pak, setuju saya. Terus mau saya tanyakan lagi, ada nggak sih Pak sebenarnya bentuk dukungan dari pemerintah setempat untuk terutama UT ya terhadap Bapak, apakah ada mungkin beasiswa ataupun support dari mereka seperti Pak kami mau kunjungan nih ke sini, boleh silahkan kalau misalkan mau ikut bareng kayak gitu, ada nggak sih Pak? Kalau itu pernah kami lakukan, kami usulkan, tapi sayangnya respon secara langsung itu tidak pernah ada tanggapan. Tapi walaupun demikian saya tidak putus asa karena ada beberapa pejabat di kecamatan, terutama kecamatan Rimbu Bujang itu adalah mantan murid saya, dia selalu mendukung. Asal saya memberikan sosialisasi seperti yang kemarin pada program untuk kepala desa, alhamdulillah walaupun saya waktu itu tidak didampingi oleh orang UT, saya sudah mensosialisasikan tentang program untuk kepala desa dan aparat desa. Namun memang belum ada tindak lanjut sampai di pemerintah daerah, terutama di Kadis PMD. Hanya baru saya, karena untuk sampai ke kepala dinas, PMD, bupati, itu saya terus terang saja tidak tidak berani karena bukan level saya. Kemudian juga biasanya itu harus ada dukungan atau surat dari universitas terbuka. Nah, harapan saya mudah-mudahan Pak Direktur nanti bisa membantu dalam hal pendekatan kepada pemerintah daerah. Dan kami siap untuk istilahnya memfasilitasi atau
memoderasi adanya semacam MOU, semacam pertemuan antara PJ Bupati dengan Direktur UT Jambi. Mudah-mudahan kedepannya ini lancar ya Pak ya. Amin. Untuk kerjasama dan semuanya. Nanti mungkin boleh ini jadi ngobrol sama Pak Dir, kemudian Mas Ceki. Sekarang kebetulan yang pegang PKS di kita Mas Ceki. Jadi memang mungkin lebih terbuka peluangnya. Oke Sobat UT, kita break dulu. Masih ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Pak Upomo, tapi setelah yang satu ini. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara, sejawat sejawati. Saya tunggu karya-karya besar saudara untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Dan jangan lupa agar mengajak teman, saudara dan keluarga Anda untuk bergabung di UT Jambi, karena kini adalah tepat saatnya belajar digital, belajar tanpa batas, dan juga belajar di era program Merdeka Belajar. Batang hari airnya tenang. Cakep. Biarpun tenang deras ke tepi. Cakep. UT Jambi pasti dikenang. Cakep. Lulusannya selalu ada di hati. Baik, Sobat UT, kita lanjut lagi ya ngobrolnya sama Pak Upomo. Seru nih, karena pengalaman beliau nih, selain sebagai pengurus parlemen, beliau juga merupakan salah satu asesor yang dimiliki oleh Provinsi Jambi. Nah, saya mau tanya nih Pak, ini kan ada target ya untuk semester ini UT Jambi ditargetkan 10.000 mahasiswa. Apa sih yang Bapak bakal lakuin, terutama khususnya di Pokja Rimbo Bujang sendiri? Apa yang bakal kegiatan-kegiatan apa yang bakal Bapak lakuin? Kegiatan yang jelas di dalam merekrut mahasiswa baru, saya memiliki target untuk 100 mahasiswa. Dan itu alhamdulillah sudah ada sekitar 80%, sudah 80 terekrut. Dan itu sudah saya bantu sampai ke admisi, bahkan ada yang sudah 50% bayar SPP. Dan ini saya masih menerima pendaftaran, bahkan pendaftaran ini banyak saya lakukan melalui online, artinya membantu mereka itu cukup dengan WA saya, kemudian cukup mengirim file-file yang dibutuhkan dalam pendaftaran. Sudah itu saya bimbing mereka, ini loh, saya sudah daftarkan, silakan mau login di akun SIA, dan alhamdulillah dengan kemudahan yang kita berikan, itu menarik bagi teman yang lain, sehingga ternyata setelah itu dia ngajak temannya. Nah, terus akhirnya meng-WA, Pak, saya ini teman dari ini, saya ingin daftar seperti si Nala. Oh iya, baik, kamu mengambil prodi apa? Sama dengan Nala Pak. Tolong Bapak bantu. Nah, itulah yang saya lakukan, tapi alhamdulillah itu yang saya lakukan, dan bahkan saya berencana nanti untuk kegiatan mereka yang non-pendas, yang tidak ada tatap muka, ini saya akan membuat seperti sebelum COVID. Karena saya sebelum COVID itu membantu mahasiswa yang non-TTM, dalam hal ini tutorialnya mandiri, itu selalu kami adakan pertemuan komunitas di mana mereka saling belajar. Karena pertama kali itu terkendala biasanya karena di mahasiswa pertama itu pada saat OSMB yang dilakukan secara daring, terutama PKBJJ, itu banyak mahasiswa yang tidak paham melakukan tutorial online dalam learning. Bahkan ada mahasiswa yang sampai tidak melakukan tuton, tidak ikut TMK, akhirnya hanya tergantung pada nilai ujian, yang ujung-ujungnya nilainya. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Jadi alhamdulillah mahasiswa untuk Pokja Rimbo Bujang itu dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada yang nilainya D atau E lantaran dengan tidak mengikuti layanan belajar. Itu yang saya lakukan. Oh, jadi memang triknya adalah Bapak udah mempersiapkan mulai dari sisi teknologinya, semuanya ya Pak ya. Jadi memang udah dipersiapkan. Jadi bagi nanti ya teman-teman yang mau daftar, Bapak tuh udah ready banget dengan tim yang membantunya nanti di Pokjar sendiri Pak ya. Yang udah melek teknologi. Jadi jangan takut nanti nggak paham tuton, nggak paham TMK. Jadi Bapak udah mempersiapkan itu semua. Nah, terakhir nih Pak,
Sebenarnya saya pengennya ngobrolnya lebih lama lagi, tapi untuk sesi pertama ini saya diamanatkan oleh Pak Direktur, kita perkenalan dulu nih biar orang-orang tuh tahu loh, ini loh ada Pokjar Rimba Bujang. Selama ini kan di brosur hanya nomor. Ini nomornya fiktif atau apa, orangnya mana kan nggak tahu. Jadi kita perkenalkan. Nanti kita akan ada ngobrol-ngobrol lagi di sesi kedua tentang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pokjar lagi nih, ya. Harapannya sendiri sih Pak untuk secara umum untuk UT Jambi dan secara khusus untuk Pokjar Rimba Bujang sendiri itu apa? Ya, harapan saya kepada UT Jambi ya semoga banyak memberikan semacam layanan dalam hal ini OSMB ya. Terutama yang paling penting adalah PKBJJ. Terus terang saja PKBJJ dan OSMB ini merupakan suatu trik strategi keberhasilan belajar di UT. Nah, terus terang saja kemarin pada semester yang lalu itu banyak terjadi mahasiswa saya yang tidak mengikuti OSMB ataupun PKBJJ secara penuh karena tidak adanya kegiatan secara tatap muka. Nah, harapan saya untuk tahun semester ini 2023-2 itu harapan kami dari UT Jambi mengadakan kegiatan OSMB yang penuh 2 hari. 1 hari tentang bagaimana trik belajar di UT sampai dengan membaca cepat dan sebagainya, sampai melaksanakan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, terutama tentang mengakses My UT. Karena memang selama ini tidak ya, yang kemarin itu saya dengan anak kebetulan sudah berusaha dengan membuat rekaman tangkap layar dan itu ternyata kurang efektif. Jadi mudah-mudahan nanti harapannya kepada mahasiswa yang sedang dan juga nanti ini sebagai mahasiswa baru ini banyak yang bertanya dengan kami, Pak gimana ini pembelajarannya? Itu tunggu saja, insya Allah nanti kami dari tim IT Pokjar Rimba Bujang akan membuat rekaman yang akan kita share di link YouTube ya dalam bentuk bagaimana mengakses My UT, bagaimana mengaktifasikan tutorial online sampai juga bagaimana melaksanakan tugas mata kuliah. Itu yang akan kami rencanakan. Semoga nanti mahasiswa yang berada di semester 1 dan mahasiswa baru nanti sudah siap untuk mengikuti apa yang menjadi harapan kami sebagai Pokjar Rimba Bujang. Baik, terima kasih Pak Upomo. Nah, mungkin pesan-pesan terakhir nih, mau sekalian jualan Pak untuk Pokjar Rimba Bujang. Mungkin sobat UT-nya nanti kan YouTube nih bakal banyak. Silakan Pak kalau yang mau jualan. Nanti akan tayang juga, Bapak akan share juga nih linknya. Monggo yang mau daftar. Hai. Halo Sobat UT Jambi dan Pokjar UT Rimba Bujang. Saya sebagai pengurus UT Pokjar Rimba Bujang, Upomo Budiarso SPD MKom, siap untuk membantu Bapak Ibu Saudara yang ingin anak, saudara, keluarga, kuliah di Pokjar Rimba Bujang. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu dalam hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Itu kami dari tim pengurus OT Pokjar Rimba Bujang siap membantu, ataupun juga walaupun Bapak Ibu Saudara tidak ada hadir ke sekretariat, kami siap untuk membantu Bapak Ibu dalam pendaftaran di My UT di akun SIA sehingga Bapak Ibu bisa menjadi mahasiswa tanpa harus ribet datang ke Pokjar. Yang penting Bapak Ibu yakin dan percaya, dan Bapak Ibu bisa mengecek keberadaan kami melalui nanti akan disisipkan link alamat GPS Sekretariat UT Pokjar Rimba Bujang karena sudah masuk dalam GPS. Itu saja, terima kasih. Oke, demikian ya Pak ya. Mau dikasih spill nomor handphonenya boleh? Boleh. Ya. Itu maksudnya. Bisa hubungin kemana Pak? Ada 2 nomor yang bisa dihubungi, yaitu pertama nomor saya Upomo Budiarso SPD MKom dengan nomor 0812788635. Kemudian satu lagi adalah nomor dari admin saya 0813 77990729.
Oke, Sobat UT. Terima kasih Pak Upomo Budiarso SPDMkom atas kehadirannya dan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau nih guys. Teman-teman, jadi beliau lagi asesor di Kota Jambi. Sekalian saya telepon, Pak, saya mau podcast. Siap. Biar bisa kenal, dan terima kasih Pak atas waktunya. Nanti sama-sama. Kita akan ngobrol dengan Pokjar di sesi kedua setelah perkenalan ini. Sekali lagi terima kasih. Sama Mbak Deno. Baik Sobat UT, demikian bincang-bincang kita pada hari ini tentang Pokjar Rimbo Bujang, bagaimana kiprahnya selama di UT dan udah dipromosiin juga. Jadi nanti bagi mahasiswa yang berada di Kabupaten Tebo, Bungo dan Rimbo Bujang, kalau yang mau daftar UT tapi kesulitan akan dibantu nanti sama Pak Upomo Budiarso. Udah di-spill tadi nomor handphonenya, jangan lupa dicatat. Baik, kita akan ketemu lagi di tema-tema podcast berikutnya di YouTube Jambi, mengedukasi, menginspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.